Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro-View Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang pertama dan kedua. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan dua orang prajurit yang sedang melakukan pertarungan dan disaksikan oleh Joffrey dalam perayaan kenamaannya. Pertandingan pertama dimenangkan oleh pengawalnya si rambut panjang. Meskipun masih kecil, bocah raja ini sudah menunjukkan watak buruknya. Ketika pertandingan kedua akan digelar, salah satu petarungnya adalah si gendut yang bernama Dontos, seorang prajurit pemabuk yang bertingkah bodoh. Joffrey yang kesal hendak menghabisinya dengan memberi dia minum sepuasnya hingga koit. Sansa yang kasihan dengan pria itu mengatakan kepada Joffrey dia akan menjadi sial jika membunuh pria bodoh. Ucapan Sansa didukung oleh pengawalnya hingga Joffrey membatalkan perintahnya. Tak lama kemudian, Tyrion dan pengawalnya datang. Seperti yang kita ketahui, Tyrion tidak begitu menyukai keponakannya ini meskipun dia sekarang menjadi seorang raja. Dia mengucapkan rasa simpati kepada Sansa karena kehilangan ayah tercintanya. Namun Joffrey langsung menyelanya karena ayah dia adalah seorang pengkhianat. Sansa dengan terpaksa mengatakan hal yang sama bahwa ayahnya adalah pengkhianat dan dia akan mengabdi kepada Joffrey tercintanya. Di tempat terpisah, anggota dewan berkumpul dengan ratu. Mereka membahas tentang musim panas yang panjang ini akan segera berakhir. Dan itu artinya musim dingin yang bisa berlangsung selama 5 tahun akan tiba. Mereka harus mempunyai persediaan gandum yang cukup jika musim dingin datang lebih lama dari yang diperkirakan. Ratu meminta para petani dipaksa untuk bekerja di ladang. Tyrion muncul dan mengejutkan mereka. Selama ini dia sudah menjalani petualangan yang cukup panjang, berada dalam sel jurang hingga bertarung dengan suku pegunungan. Dia datang karena mendapat tugas menjadi tangan kanan raja selama ayahnya tidak ada. Your father has named Lord Tyrion. Cersei kesal dengan keputusan ayahnya dan meminta seluruh anggota dewan untuk keluar. Tyrion mengingatkan Cersei bahwa perbuatan Joffrey memenggal kepala Ned Stark akan menjadi malapetaka bagi mereka. Terlebih saat ini mereka mengalami kekalahan dalam perang. And I know that our enemies hate each other almost as much as they hate us. Joffrey is king. Joffrey is king. You are here to Scene berpindah ke Winterfell. Bran yang sedang digendong ditemani pengasuhnya melihat sebuah komet merah di atas awan. Menurutnya, itu pertanda kakaknya Robb akan memenangkan peperangan ini. Namun wanita ini menyebut bintang merah berarti bangkitnya kembali para naga. Di sisi lain, Khaleesi dengan naga merahnya sedang melakukan perjalanan jauh diikuti oleh para pengikutnya. Mereka sudah kelelahan dan kehabisan perbekalan. Namun tiba-tiba kuda putihnya yang dihadiahkan oleh Drogo tergeletak tidak berdaya karena kelaparan. Jorah mengatakan mereka berada di lokasi yang sulit dan jauh ke timur. Jika mengarah ke selatan ke arah Lazirhin, maka orang Lem akan membunuh mereka dan mengambil naganya. Sedangkan jika mereka pergi ke arah barat ke arah Laut Dothraki, maka Kalasar pertama yang akan mereka temui akan melakukan hal yang sama. Khaleesi kemudian memerintahkan 3 prajuritnya untuk berkuda ke arah yang berbeda untuk mencari makanan bagi mereka. Pasukan Nightwatch yang dipimpin langsung komander sampai di sebuah desa jauh dari luar tembok The Wall. Pimpinan suku ini adalah Craster yang memiliki watak aneh karena menikahi anak perempuannya sendiri. Kemudian melahirkan anak perempuan lagi hingga jumlah wanita mereka cukup banyak. Saat komander berbicara dengan Craster, terungkap mereka telah melalui 6 desa sebelumnya yang telah ditinggalkan penghuninya.
Craster mengatakan mereka bergabung dengan Mance Rayder, teman lama Commander yang berkhianat, bahkan kepada saudaranya sendiri. Sekarang dia menjadi raja dan membentuk pasukan dari orang-orang di balik The Wall. Sebelum pembicaraan itu berakhir, Craster memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh istri-istrinya, terutama kepada Jon Snow yang terus memandangnya dengan sinis. Karena sikapnya itu, Commander memberi peringatan tegas kepada Jon untuk belajar menjadi pengikut yang baik sebelum dia menjadi pemimpin. Scene berpindah ke kerajaan Baratheon. Mereka sedang melakukan upacara persembahan dengan membakar dewa lama mereka dengan petunjuk si wanita berambut merah. Dewa mereka sekarang disebut The Twain of Light. Raja Stannis Baratheon dan tangan kanannya yaitu Davos mengikuti upacara tersebut, meskipun penasehat lama mereka mencoba menghentikannya. Stannis didaulat untuk mengambil pedang yang terbakar sebagai simbol kebangkitan mereka. Terungkap, Stannis yang merupakan adik dari mendiang Raja Robert ini tidak berhubungan baik dengan adik bungsunya sendiri, yaitu Renly Baratheon. Lalu, Stannis mengirim surat ke seluruh kerajaan yang berada di utara, termasuk kepada Robb Stark. Davos menyarankan agar Stannis bergabung dengan adiknya itu atau dengan Robb Stark untuk melawan kedoliman yang dilakukan keluarga Lannister. Namun, Stannis sepertinya belum membuka dirinya, terlebih dia menuduh keluarga Stark telah mencuri sebagian wilayah utaranya. Penasehat lama mereka yang geram dengan penyihir wanita ini mengajaknya untuk minum setenggak yang telah dia beri racun sebelumnya. Pria tua ini langsung tergeletak mati, sedangkan si wanita ini baik-baik saja. Karena surat yang dikirimkan Stannis itu, Robb langsung menemui si Jaime yang terikat di selnya. Kini dia tahu fakta sebenarnya yang menyebabkan adiknya lumpuh hingga kematian ayahnya. You pushed my brother from a window because he saw you with the queen. Robb berjanji akan membalas perbuatan dia dan keluarganya. Cersei memanggil Baelys untuk meminta informasi keberadaan Arya melalui telik sandinya. Dia mengatakan orangnya tidak melihat Arya di Winterfell. Cersei yang tidak puas dengan kinerjanya kemudian menyindir dia karena tidak mendapatkan cinta Catelyn karena dia memilih Ned Stark. Baelys yang tidak bodoh balik menyentilnya karena bercinta dengan saudaranya sendiri. Cersei yang tidak terima meminta pengawal untuk menangkap dan menggoroknya. Seize him. Namun seketika dia batalkan kembali. Itu hanya peringatan kepadanya karena meremehkan sang ratu. Robb kemudian memanggil keponakan Jaime yang bernama Elton Lannister. Dia memberikan pesan untuk disampaikan kepada ratu. Pertama, keluarga Stark yang berada di King Landings dibebaskan. Kedua, tulang belulang ayahnya dikembalikan agar dia bisa beristirahat dengan tenang di ruang bawah Winterfell. Ketiga, Joffrey dan Ratu harus melepaskan semua klaim dan dominasinya atas wilayah utara mulai saat ini sampai kiamat. Theon mengusulkan Robb untuk meminta bantuan armada kapal ayahnya untuk menuju meruntuhkan King Landing. Ibunya rupanya tidak setuju dengan rencana itu. Robb juga memintanya untuk menemui Renly Baratheon untuk meminta dukungan pasukannya yang berjumlah 100.000 orang. Dengan jumlah itu, mereka akan 2 kali lipat lebih besar dari pasukan Lannister dan King's Landing. Akhirnya, Catelyn menyetujui permintaan anaknya ini. Ratu meminta anaknya ini untuk mengerahkan pasukan dalam misi mencari Arya Stark yang belum diketahui keberadaannya. Di sisi lain, Joffrey mendengar desas-desus hubungan ibunya ini dengan Jaime. Dia belum tahu dia adalah paman sekaligus ayah kandungnya. Joffrey juga mengetahui ayahnya Robert memiliki anak haram karena mungkin bosan dengan ibunya ini. Cersei yang merasa direndahkan langsung menamparnya. Joffrey yang terkejut sekaligus nyeri di pipinya memperingatkan ibunya sendiri untuk tidak melakukan itu lagi karena dia bisa dituntut hukuman mati. Pasukan dikirim ke sebuah rumah bordil milik Baelys. Mereka menemukan bayi yang dianggap sebagai anak haram mendiang Robert. Sadisnya, mereka langsung mengeksekusi bayi tersebut. Tidak sampai di situ, seorang bocah lain mengalami hal yang sama. Untungnya bagi Gendry, murid pandai besi yang diklaim sebagai anak haram Robert lainnya telah pergi menuju Nightwatch di utara bersama Arya Stark. Dan film pun berlanjut ke episode 2.
Arya terlihat sedang mengumpulkan kayu bakar di tengah perjalanan rombongan yang akan menuju Nightwatch. Tiba-tiba pasukan berbaju emas dari King's Landing datang. Arya kemudian bersembunyi karena dia mengira mereka sedang mencarinya. Prajurit itu bahkan bermaksud mencabut pedangnya. One of these gutter rats you're transporting. It's a funny thing. Untungnya Yoren lebih dulu mengancamnya untuk segera pergi. Sebelum dia pergi, prajurit itu mengatakan sedang mencari Gendry, anak haram yang membawa helm berbentuk kepala banteng. With more men. And I'll be taking your head home along with that bastard boy. Ratu ditemani Tyrion beserta anggota dewan membahas persyaratan kedamaian yang dikirimkan oleh Robb Stark. Dia langsung merobek kertas tersebut, sedangkan Tyrion mengusulkan untuk mengirimkan tulang Ned Stark sebagai bentuk itikat baik. Namun Cersei lebih peduli keadaan Jaime yang sedang ditahan oleh mereka. Dia kemudian membahas sebuah pesan yang dikirim komander dari tembok The Wall. Ternyata Nightwatch masih berada di bawah komando kerajaan King's Landing. Commander meminta bantuan pasukan untuk membantu mereka menumpas kaum Wildlings dan Raja Baru yang terbentuk di balik tembok The Wall. Night's Watch is the only thing that separates us from what lies beyond the wall. Kembali ke pasukan Nightwatch yang berada di desa milik Craster. Sam mencoba menyelamatkan salah seorang wanita bernama Gilly yang sedang ditakuti Ghost. Setelah berbincang dengan wanita itu, Sam membawanya menemui Jon. Gilly salah satu anak Craster yang sedang hamil oleh ayahnya sendiri. Sam meminta membawa dia bersama mereka. Tentu saja Jon langsung menolaknya karena itu sama saja mereka menyatakan perang kepada Craster. Gilly memohon kepada Jon karena jika anak yang lahir tersebut adalah laki-laki, maka Craster akan membunuhnya. Sementara itu, Jorah yang kehausan melihat seekor kuda mendekat. Ternyata itu adalah kepala prajurit yang dikirim untuk meminta bantuan ke arah Laut Hitam. Jorah sudah memperkirakan dia langsung dipenggal oleh pimpinan Khal yang baru. Theon pergi menggunakan kapal laut sesuai janjinya kepada Robb Stark untuk meminta bantuan ayahnya. Dan dia mempunyai hobi dimanapun berada untuk celepot. Tyrion memanggil kepala pasukan baju emas yang bernama Janos. Terungkap dia yang menghabisi seorang bayi yang dianggap sebagai anak haram Robert. Who else would want to murder King Robert's bastards? Dia juga yang memerintahkan prajuritnya untuk memenggal kepala Ned Stark. I did. And I would again. The man was a traitor. Tyrion menghina Janos karena begitu gampang dibeli meskipun oleh kakaknya sendiri. Hinaan itu membuat Janos marah. Tyrion langsung bertindak memanggil pasukan untuk mengusir Janos ke Kastil Hitam di tembok The Wall. Dan Bronn ditunjuk untuk menggantikan posisinya menjadi komandan baru The City Watch. Arya Stark bertanya kepada Gendry kenapa dirinya dicari oleh pasukan jubah emas. Dia sendiri tidak mengetahuinya, namun setiap orang yang datang kepadanya akan tewas seperti Jon Arryn dan Ned Stark. Arya terkejut mendengarnya. Gendry pun tahu Arya adalah seorang gadis perempuan, bukan lelaki seperti penampilannya. Tapi dia berjanji tidak akan membocorkan hal itu. Akhirnya Arya pun mengakui dia adalah anak dari Ned Stark. Gendry terkejut dan langsung memanggilnya Tuan Putri, membuat Arya kesal kepadanya. I should be calling you Milady. Do not call me Milady. As Milady commands. Theon akhirnya sampai di Pulau Besi yang dimana ayahnya yang bernama Balon Greyjoy berkuasa. Seorang wanita mengantarkannya ke kastil tempat ayahnya berada. Saat perjalanan, Theon yang nakal menggoda wanita Bahenol ini. Dia langsung bertemu ayahnya. Lord Stark is gone. Sudah 9 tahun, Theon meninggalkan pulau ini dan bergabung dengan klan Stark. Theon datang untuk memberikan proposal dari Robb Stark. Di luar prediksinya, ternyata ayah Theon masih memendam amarah kepada Ned Stark yang telah menjatuhkan dia dari posisi raja. Bahkan terungkap, saudara Theon terbunuh oleh mereka. Dan perempuan Bahenol yang digoda oleh Theon adalah Yara, saudaranya sendiri. Dia sekarang mengambil alih komando kapal perang yang dulu dipegang oleh kakak tertuanya. Dan Balon bertekad untuk mengambil kembali mahkotanya. Ditemani anaknya Daenerys, mereka meminta bantuan seorang pimpinan bajak laut bernama Salador yang memiliki 30 kapal.
ada satu syarat yang dia inginkan. Setelah Lannister dan King Landing jatuh, dia menginginkan Ratu Cersei menjadi miliknya. Tyrion mengingatkan Cersei tentang perbuatan dia dan anaknya membantai anak-anak haram dari mendiang suaminya. Perbuatan dia justru akan menjatuhkan harga dirinya di mata rakyat. Bahkan dia memperkirakan saat musim dingin tiba, banyak kerajaan akan membelot dan menyerang mereka. Namun Cersei tidak memperdulikan pendapat dari adik bungsunya ini. Terlebih, dia mengetahui Tyrion telah mendapat genus Komandan City Watch. Dia justru mengingatkan bagaimana ibunya meninggal akibat pendarahan saat melahirkannya. For the sake of you. Davos melaporkan persetujuan dari si bajak laut Salador kepada Stannis. Stannis rupanya belum cukup percaya diri dapat meruntuhkan King Landing. Itu karena pasukan yang dia miliki telah dicuri oleh adiknya Renly yang saat ini memiliki 100.000 pasukan. Wanita ini menyarankan Stannis menyerahkan dirinya kepada dewa mereka, yaitu Tuan of Light. Membakar dewa-dewa lama yang dia lakukan sebelumnya belum cukup. Wanita ini menggoda Stannis agar dia mempunyai anak lelaki sebagai penerus kerajaannya. Meskipun diketahui Stannis memiliki istri yang sedang sakit, namun setiap kali melahirkan, anak itu akan mati. Dan mereka pun akhirnya celepok. Di akhir cerita, Jon Snow yang duduk santuy di tengah malam melihat Craster sedang membawa bayi laki-laki yang baru dilahirkan ke sebuah hutan dan ditinggalkannya di sana. Setelah Craster kembali, Jon segera berlari untuk melihat bayi itu. Terlihat sosok raksasa mengambil bayi tersebut. Tiba-tiba, Craster memergokinya dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya.